Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi berjumpa dengan kami di dalam kajian Islam yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kali ini adalah keajaiban sedekah. Sedekah adalah amal yang paling utama di antara amal-amal yang utama. Sedekah adalah amal yang paling mulia di antara amalan-amalan yang mulia. Sedekah adalah salah satu pintu menuju surganya Allah. Sedekah akan menjauhkan kita dari api neraka. Dengan sedekah membuat Allah ridha dan Allah senang dengan kita. Sedekah adalah perkara yang paling memberikan kita keuntungan kelak ketika kita meninggal dunia. Dengan sedekah kita terjauh dari musibah, bala, bencana apapun. Dengan sedekah kita akan jauh dari celaka di hari kiamat nanti. Sedekah mampu menghapus semua kesalahan kita dan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah adalah kepastian kita ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan dengan sedekah pahala kita mengalir terus sampai hari kiamat kelak walaupun kita sudah meninggal dunia. Contoh, kita infak untuk pembangunan masjid, maka selama masjid itu berdiri, selama di dalam masjid itu ada orang yang beribadah, maka kita mendapatkan bagian pahala darinya terus sampai hari kiamat datang walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka kita jangan bangga dengan sholat kita yang banyak, jangan bangga dengan puasa kita yang banyak, rajin puasa Senin Kemis, dan jangan bangga dengan kita yang banyak berzikir, rajin berzikir siang malam, dan jangan bangga apabila kita sering bolak-balik Mekah, Madinah, karena belum tentu itu semua membuat Allah senang. Mau tahu apa yang membuat Allah senang? Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Wahai Allah, aku sudah telah mengerjakan banyak ibadah, lalu manakah ibadah yang engkau senangi? Ibadah mana yang membuat engkau senang?" Kemudian Allah menjawab, "Salatmu itu untukmu sendiri, karena dengan salat engkau terpelihara dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sedangkan puasamu itu untukmu sendiri, karena dengan puasa engkau bisa memerangi hawa nafsumu sendiri. Sedangkan zikirmu itu untukmu sendiri, karena dengan berzikir hatimu menjadi tenang. Sedangkan hajimu itu untukmu sendiri, karena dengan haji engkau dosanya diampuni dan doamu dikabulkan." Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Lalu ibadah apa yang membuat engkau senang ya Rabb?" Kemudian Allah menjawab, "Sedekah. Itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau sedekah, tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan, aku hadir di sampingnya, dan aku akan memberikan kejaran yang berlipat ganda sampai 700. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, janji Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Maka apabila engkau sibuk dengan ritual ibadah dan bangga akan itu, maka itu artinya engkau hanya cinta dengan dirimu sendiri. Tapi apabila engkau sedekah, maka berarti engkau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu yang membuat Allah senang, itu yang membuat Allah ridho kepada kita. Maka buatlah Allah senang, buatlah Allah ridho. Kalau Allah sudah senang kepada kita, maka Allah akan limpahkan karunia-Nya,
Allah akan berikan kita rezeki yang luas, yang lapang, sehingga rezeki kita lancar, tidak kesusahan rezeki. Karena sedekah itu seperti ibaratnya mancing. Apabila kita mancing, kemudian umpannya menggunakan cacing, maka paling dapatnya ikan cepat, ikan lele. Tapi kalau kita mancing, umpannya udang, maka kita bisa dapat ikan kakap. Begitulah sedekah. Apabila kita umpan, kita mengeluarkan sedekah, semakin banyak yang kita keluarkan, maka Allah akan membalasnya dengan rezeki yang berlipat ganda. Semakin baik yang kita keluarkan, maka semakin baik pula Allah memberikan kepada kita. Dan jika kita memberi sedekah kepada orang lain, maka Allah akan menerimanya terlebih dahulu sebelum uang itu ke tangan orang yang kita beri sedekah. Dikisahkan ada seorang nenek yang kaya raya hidup di Arab Saudi. Dia hidup sebatang kara, tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya siapa-siapa. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ini nenek mempunyai penyakit kanker darah yang sudah parah, sudah kronis. Setiap beberapa hari ia pergi ke dokter. Ia mempunyai satu langganan dokter yang sering ia kunjungi untuk melakukan check up di situ. Hingga suatu ketika dokter ini berkata kepada nenek ini, "Nek, menurut hasil laboratorium, penyakit nenek ini sudah stadium akhir, sudah kronis, dan penyakit nenek ini tidak mungkin bisa disembuhkan, dan usia nenek tidak lama lagi. Maka saran saya, nenek perbanyak ibadah kepada Allah, dan nenek sewa pembantu untuk mengurusi kehidupan nenek di rumah. Karena menurut perhitungan medis, penyakit nenek ini tidak mungkin disembuhkan, tidak memiliki harapan untuk sembuh." Maka si nenek ini menuruti saran apa kata dokter. Ia pulang langsung menyewa pembantu, dan kebetulan pembantu ini dari Indonesia, TKW. Setiap hari TKW ini bekerja, melayani kebutuhan nenek, menyiapkan obat nenek, menyiapkan makanan nenek, dan lain sebagainya. Cuma ada satu hal yang janggal yang diamati oleh nenek. Sang pembantu ini setiap beberapa jam ia masuk ke kamar mandi, dan ketika sudah masuk, ia lama di dalam. Beberapa menit baru keluar. Memang tidak mengganggu, kerjanya bagus. Cuma ada satu hal yang aneh. Kemudian dibiarkan 1 hari 2 hari berjalan, sang nenek sudah tidak tahan lagi. Dengan rasa penasarannya itu, akhirnya sang nenek memberanikan diri untuk menanyakan kepada sang TKW ini. Keesokan harinya, pembantu ini dipanggil. Sang nenek bertanya, "Kamu kok setiap beberapa saat sekali pasti saya amati kamu masuk ke kamar mandi, dan setelah di kamar mandi kamu pasti lama baru keluar. Apa yang engkau lakukan di dalam kamar mandi? Memangnya kamu kenapa?" Mendengar pertanyaan dari nenek, si pembantu ini menangis dengan isakan tangis yang sangat mendalam. Lalu sang nenek heran dan merasa bersalah atas pertanyaan dirinya, hingga akhirnya si pembantu ini bercerita kepada nenek bahwasanya sebenarnya ia baru saja beberapa minggu yang lalu baru saja melahirkan seorang anak, dan karena kebutuhan ekonomi ia pergi menjadi TKW ke Arab Saudi. Dan karena air susu saya tidak diminum oleh anak saya, maka payudara saya sakit. Mendengar cerita tersebut, sang nenek menjadi kasihan kepada pembantu ini. Lalu kemudian keesokan harinya, dia dipanggil pembantu tersebut. Lalu si nenek bilang, "Kamu pulang ke Indonesia. Saya sudah telepon biro perjalanan. Ini tiket perjalanannya. Dan ini
uangnya, uang untuk gaji kamu selama 1 tahun penuh. Padahal si pembantu ini baru bekerja beberapa hari saja, tapi sudah digaji 1 tahun penuh. Dan si nenek bilang, setelah anak kamu sudah disapi, kamu boleh kesini lagi kapanpun kamu sukai. Subhanallah, betapa baiknya hati si nenek ini. Karena kebaikan dari si nenek ini, sang pembantu menangis bahagia, mengucapkan terima kasih kepada si nenek. Karena sudah digaji 1 tahun penuh, padahal ia baru bekerja beberapa hari saja. Lalu kemudian si pembantu ini bergegas memberesi pakaiannya, kemudian ia pulang menuju Indonesia. Si nenek ini menolong salah satu umatnya Nabi Muhammad hingga Allah berikan keajaiban. Suatu ketika saat si nenek ini check up di dokter langganannya, ia dicek semua, sampel darahnya diambil, dimasukkan ke dalam laboratorium. Kemudian setelah semuanya dicek, dilihat hasilnya, sang dokter kaget. Loh, ini nenek yang biasa kemari kan? Kemudian nenek menjawab, iya, saya yang biasa kesini setiap beberapa hari sekali. Memangnya ada apa, dok? Sepertinya ada yang salah dengan tes laboratorium ini. Ayo kita ulangi ceknya. Akhirnya diulangi, dicek kembali. Dilihat hasilnya lagi, si dokter masih merasa bingung dan mengatakan kepada si nenek, "Nek, menurut hasil laboratorium, ini penyakit nenek sudah tidak ada. Padahal kemarin hasil tes laboratorium menunjukkan nenek ini sudah stadium akhir penyakitnya dan tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi ini kok bisa bersih? Bahkan seolah-olah nenek itu tidak pernah sakit kanker darah. Memangnya nenek pakai obat apa?" Kemudian si nenek tersenyum dan menjawab, "Saya memakai resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sang dokter heran, "Memangnya resep apa, Nek?" Lalu si nenek ini menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dawu mardokum bis sodaqah. Obatilah penyakit-penyakit kalian bis sodaqah, dengan sodaqah." Lihatlah saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa luar biasanya efek sodaqah, betapa hebatnya efek sodaqah ini. Secara medis, nenek ini mustahil untuk sembuh, tidak ada lagi peluang untuk sembuh. Tapi ia menggunakan resep dari Rasulullah hingga kesembuhan itu datang. Karena hakikatnya yang memberikan penyakit adalah Allah, dan yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ilmu kedokteran dan medis itu bisa memprediksi, akan tetapi penentu utama dan penentu segalanya tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita kantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita andalkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.